Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom ini dengan pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema dipenuhi Roh Kudus untuk tugas misi sedunia. Dipenuhi Roh Kudus untuk tugas misi sedunia. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 18 mengenai peristiwa Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dipenuhi Roh Kudus untuk tugas misi sedunia. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah peristiwa yang sangat penting dan menentukan bagi orang percaya dan dunia. Roh Kudus adalah pemberi kehidupan dan pembaharu orang percaya. Roh Kudus adalah modal utama gereja. Tanpa Roh Kudus, orang Kristen tidak memiliki pemahaman akan kebenaran Injil. Tanpa Roh Kudus, tidak akan ada pembaharuan secara pribadi dan kesatuan umat percaya. Tanpa Roh Kudus, tidak ada kuasa dan buah dalam pelayanan. Tidak ada pimpinan dan penghiburan sejati. Di saat kita merayakan hari Pentakosta, kita dipanggil untuk bersyukur atas pemberian Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan kita. Sekaligus kita diingatkan akan kebergantungan mutlak kita kepada Roh Kudus. Sejauh mana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh Roh Kudus, dan sejauh mana kita memberikan ruang dalam hidup kita dan juga pelayanan kita kepada Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta memiliki beberapa implikasi atau arti yang sangat penting. Pertama, Pentakosta menandakan masa yang baru dalam rencana keselamatan Allah. Pencurahan Roh Kudus adalah suatu peristiwa ilahi yang dahsyat sekali untuk selamanya. Orang percaya hidup dengan kehadiran
dan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi, jemaat, dan dalam pelayanan. Pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan dari nubuatan Perjanjian Lama dalam Yoel pasal 2 dan juga pengajaran Yesus dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 16. Roh Kudus sekarang hidup dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai bait Allah dalam diri kita, sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 16-17, juga 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa kita sekarang menjadi bait Allah. Luar biasa. Yang kedua, Pentakosta adalah awal mula dari gereja dan kebangunan rohani yang pertama. Ciri-ciri kebangunan rohani adalah adanya pemberitaan Injil Kristus yang jelas tentang kematian Kristus, juga kematian Kristus, kenaikan Kristus. Juga ada pengakuan akan dosa, juga ada pertobatan yang sejati, ada pembebasan dari kuasa kegelapan, ada sukacita, dan juga ada berbagai tanda mujizat yang membawa kekaguman dan juga penyembahan akan Yesus Kristus. Yang ketiga, Pentakosta juga memiliki arti pembalikan dari peristiwa kekacauan bahasa yang terjadi di Babel dalam Kejadian pasal 11. Dalam Kejadian pasal 11, manusia tercerai-beraikan karena kesombongan mereka, sehingga mereka dicerai-beraikan dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan sekarang kita lihat melalui pencurahan Roh Kudus, dengan adanya mujizat bahasa-bahasa, bangsa-bangsa, bahasa-bahasa dipersatukan dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Mereka yang berasal dari berbagai ras, bahasa, suku bangsa sekarang dipersatukan oleh Allah Tritunggal yang jadi pemersatu bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Berita Injil, pencurahan Roh Kudus menyatukan semua bangsa. Dan yang keempat, implikasi yang keempat yaitu secara pribadi tiap orang, setiap kita dapat mengalami penerimaan Roh Kudus saat kita percaya kepada Yesus dan kita menjadi bait Allah. Setiap kita dapat membuka diri, percaya pada Yesus, dan kita menerima Roh Kudus. Pada saat itulah, sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan juga kita menjadi bait Allah sesuai 1 Korintus 3 ayat 16 dan juga pasal 6 ayat 19. Luar biasa, kita boleh menerima Roh Kudus dan menjadi bait Allah. Dalam Kisah Rasul digambarkan bagaimana kemudian orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka juga kemudian dimeteraikan dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sejauh mana kita mengerti akan peristiwa Pentakosta ini, kita mensyukurinya secara pribadi dan juga rindu untuk sungguh-sungguh dipenuhi secara terus-menerus oleh Roh Kudus. Sesuai alur teks, ada 4 hal penting yang ingin saya jelaskan secara singkat mengenai perikop ini. Yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus melengkapi orang percaya untuk tugas misi sedunia. Pencurahan Roh Kudus melengkapi orang percaya untuk tugas misi sedunia. Pasal 1 ayat 8. Dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada di seluruh dunia. Inilah konteks dari perikop pembacaan ini, dan harus diperhatikan dengan seksama karena pencurahan Roh Kudus dikaitkan dengan penugasan misi dalam pasal 1. Gereja lahir pada hari Pentakosta sebagai alat misi Allah untuk membawa kabar keselamatan Injil Kristus bagi dunia dan juga untuk melayani secara sosial diakonia. Jadi bukan gereja yang punya misi, tetapi misi Allah yang memiliki gereja. Ini berarti gereja harus selalu berorientasi pada misi pemberitaan Injil dan juga pelayanan secara menyeluruh. Jika tidak demikian, maka gereja melawan kehendak Allah. Dan juga gereja harus selalu bergantung kepada kuasa Roh Kudus dan bukan kepada kekuasaan, harta, pengaruh, dan organisasi semata-mata. Kata-kata seorang pimpinan gereja di abad pertengahan, Bernard Clairvaux, sangat penting. Dia katakan bahwa dia ingatkan kita akan bahayanya kehilangan kuasa dalam pelayanan jika gereja salah orientasi. Dia katakan, dulu gereja tidak punya harta milik, tetapi punya kuasa dalam pelayanan untuk mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Sekarang gereja seringkali punya harta milik, tetapi tidak punya kuasa karena telah kehilangan orientasi. Kuasa Roh Kudus dijanjikan bagi gereja jika taat dalam melaksanakan pelayanan penginjilan dan sosial diakonia secara sungguh-sungguh. Ini juga berlaku untuk tiap-tiap orang percaya.
maka bukalah dirimu bagi Roh Kudus, supaya kita terlibat dalam pelayanan misi sedunia dimanapun kita berada. Sejauh mana sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai pribadi, kita berorientasi pada misi penginjilan dan pelayanan sosial diakonia. Sejauh mana kita sungguh bergantung pada kuasa Roh Kudus. Yang kedua, peristiwa dahsyat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Peristiwa dahsyat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta ayat 1-4. Hari Pentakosta adalah pesta perayaan panen, sekaligus juga pembaharuan perjanjian Allah dengan Israel, dan juga peringatan akan pemberian hukum Tuhan di Sinai. Dalam pesta ini, pesta ziarah ini, banyak orang Yahudi dari berbagai pelosok daerah dunia datang ke Yerusalem. Sehingga hari Pentakosta menjadi kairos Allah, waktu Allah. Karena saat itu perwakilan dunia di masa itu berkumpul dan menyaksikan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan juga kemudian banyak yang menjadi percaya. Dikatakan ada 3.000 orang yang menjadi percaya sebagai cikal bakal awal gereja. Luar biasa. Dan mereka kemudian kembali ke daerah mereka masing-masing dan menyaksikan tentang pencurahan Roh Kudus, sekaligus juga tentang berita Injil kepada orang lain. Sehingga kemudian di berbagai daerah lain juga muncullah, lahirlah berbagai gereja-gereja di semua daerah di sekitar itu pada waktu itu, dalam dunia pada masa itu. Maka Pentakosta menjadi pesta panen, sulung jiwa-jiwa yang diselamatkan. Luar biasa. Perjanjian baru Allah diberikan melalui Roh Kudus, dan hukum Tuhan sekarang dituliskan dalam hati setiap orang percaya. Sehingga semua orang percaya menjadi bait Allah. Dan tawaran ini tetap berlaku untuk setiap orang di masa kini. Berlaku untuk semua orang, untuk semua bangsa. Dan berita ini haruslah kita sampaikan pada dunia, bahwa keselamatan ada, bahwa kuasa Roh Kudus ada, dan juga bahwa kita sekarang menjadi bait Allah, memiliki hubungan langsung dengan Allah. Adalah berita sukacita Injil yang harus disampaikan kepada semua orang di dunia ini secara universal. Kebenaran peristiwa historis hari Pentakosta pada tahun 30 Masehi juga digarisbawahi oleh para penulis sejarah, yaitu Flavius Josephus dan juga Tacitus. Mereka menuliskan bahwa para imam melihat sebuah gerakan dan mendengar suara gemuruh, kemudian juga sebuah seruan, "Marilah kita pergi dari sini." Dan mereka melihatnya sebagai suatu penghukuman Allah, bahwa sekarang Roh Allah keluar dari bait Allah. Dan jelas menurut pemahaman Kristiani, karena sekarang Roh Kudus bukan lagi tinggal dalam rumah bait Allah, tapi Roh Kudus sekarang ada dalam kehidupan tiap-tiap orang percaya. Luar biasa. Tacitus pun juga sebagai penulis Romawi juga mengatakan bahwa ada gemuruh, ada gerakan yang luar biasa, ada keluaran yang dahsyat yang terjadi, yang terdengar pada waktu itu. Dan juga sesuai dengan kesaksian daripada Kisah Para Rasul 2, di mana orang-orang juga mendengar sebuah gemuruh yang luar biasa. Dan menggambarkan bahwa benar bahwa Roh Kudus kemudian keluar dari bait Allah dan sekarang hinggap di atas para murid. Berarti sekarang juga berlaku bahwa bukan lagi bait Allah secara jasmani, secara material yang menentukan. Tapi sekarang setiap orang percaya pada Yesus menjadi bait Allah. Maka bagi orang Kristen, peristiwa Pentakosta ini memiliki arti makna yang jauh lebih dalam. Sekarang Roh Allah yang tempat tinggalnya dalam perjanjian lama, dalam bait Allah, dan oleh karena itu hanya dapat jangkau oleh orang Yahudi, sekarang dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang percaya menjadi bait Allah dan dipenuhi Roh Kudus, dan dapat berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Namun lebih daripada itu, hari Pentakosta adalah sebuah awalan keluaran yang lebih besar. Kenapa? Para murid Yesus kemudian keluar dan pergi memberitakan Injil keselamatan Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Mereka membawa berita ini ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok dunia. Mereka dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana juga digambarkan di sini dan juga telah dijanjikan oleh Yesus sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang dapat dialami oleh semua orang yang percaya pada Yesus di seluruh dunia, dimanapun kita berada. Dan karya Roh Kudus ini, penginjilan ini, pemberitaan Injil ini, dan juga bahwa kita menjadi bait Allah tetap berlaku sampai saat ini. Juga sebabnya mengapa Kisah Para Rasul memiliki akhir yang terbuka, open end. Kenapa?
Karena kisah para rasul atau kisah karya Roh Kudus masih belum berakhir, sedang berjalan terus, sedang berlangsung terus. Penginjilan sedang berlangsung terus di tanah Papua, di Indonesia, di dunia. Saat ini sedang berlangsung sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Dan pencurahan Roh Kudus ini terjadi atas 120 murid. Kita baca pasal 1 ayat 5. Jadi bukan hanya kepada ke-12 rasul, bukan. Tapi ini berarti bahwa ke-120 orang ini mewakili seluruh orang percaya. Dan juga berarti ini berlaku juga untuk kita di masa kini. Dan karya Roh Kudus ada 3 ciri di sini, ada 3 tanda luar yang terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus, yang memiliki juga hubungan kesamaan dengan peristiwa penyataan diri Allah di Gunung Sinai dalam Keluaran pasal 19 dan juga pasal 20. Luar biasa. Ada tanda-tanda alam, yaitu angin, ada api, dan juga ada suara. Juga terjadi pada saat teofani penyataan diri Allah di Gunung Sinai di Keluaran 19 dan juga 20. Nah, dalam konteks Pentakosta, maka kita harus mengerti bahwa ketiga tanda ekstern ini yang juga terjadi memiliki arti simbolis yang lebih dalam. Ini berarti bahwa angin melambangkan kekuasaan, api melambangkan kemurnian, dan juga bahasa ini melambangkan kesatuan gereja dari semua bangsa dan bahasa. Berarti universalitas gereja ditekankan di sini. Dan juga Lukas kemudian menekankan bahwa orang-orang yang hadir itu berasal dari 4 pelosok dunia, baik dari timur, utara, selatan, dan barat. Mereka semua menyaksikan peristiwa Pentakosta, dan mereka juga kemudian mendengarkan Injil Kristus yang menyatukan, dan Roh Kudus yang menyatukan orang percaya. Dan mujizat yang dahsyat, yaitu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, bukan bahasa roh di sini. Karena apa? Karena apa yang mereka sampaikan adalah dalam bahasa-bahasa yang nyata, yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan juga isi beritanya juga adalah jelas, yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, perbuatan Allah yang ajaib dalam Tuhan Yesus, penebusan dosa bagi manusia, kebangkitan Yesus yang dahsyat, dan juga kenaikan Yesus dalam kemuliaannya. Dan juga dalam peristiwa ini jadi nyata bahwa Roh Kuduslah yang adalah penginjil yang sejati, yang sesungguhnya, yang menyadarkan orang, yang juga menjelaskan orang akan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga setiap kita pada saat ini, kita menjadi alat-alatnya. Roh Kuduslah penginjil yang sejati. Dan kita semua orang percaya pada saat kita menyaksikan Injil, kita menjadi alat-alat di dalam tangannya. Jelas bahwa pencurahan Roh Kudus di sini berbeda dengan pengertian bahasa roh dalam 1 Korintus pasal 12-14. Karena di sana bahasa roh dipakai dalam doa kepada Allah sebagai penguatan kehidupan rohani, dan juga dipakai dalam jemaat jika dapat diterjemahkan, jika dapat dimengerti oleh orang lain. Tapi di sini dalam Kisah Para Rasul 2, pencurahan Roh Kudus ada dengan bahasa-bahasa yang jelas, dengan isi pemberitaan Injil bagi orang-orang yang belum mendengar Injil. Tuhan Yesus ingin memakai setiap kita sebagai saksinya, dan juga mau memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Maukah kita sungguh-sungguh menjadi taat, menjadi saksi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus? Katakan Tuhan Yesus, Roh Kudus, aku bersedia. Pakailah aku, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Yang ketiga, reaksi positif dan reaksi negatif akan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Reaksi positif dan reaksi negatif akan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ayat 5 sampai ayat 12. Di sini orang banyak mewakili dunia secara keseluruhan. Mereka yang berasal dari berbagai daerah dan juga berbagai bahasa kagum akan kemampuan para murid yang berbicara dalam bahasa mereka, dan juga mereka kagum akan isi berita mengenai hidup dan karya keselamatan Yesus. Mereka bereaksi positif dan kemudian juga bersedia mendengar khotbah penjelasan Petrus, dan juga banyak dari mereka kemudian menerima Injil keselamatan Yesus. Ada 3.000 orang. Pada saat yang sama, meskipun ada mujizat-mujizat dahsyat, orang-orang Galilea ini dan juga Yahudi lainnya berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya, tetap saja ada yang curiga, menuduh, dan bahkan memfitnah. Para murid dianggap mabuk,
padahal baru jam 9 pagi. Dalam pemberitaan Injil di masa kini, akan ada orang yang menerima berita Injil, dan juga akan ada orang yang menolaknya. Akan ada yang menerimanya dengan syukur, dengan sukacita penuh kekaguman, tetapi ada pula yang akan menolak dan bahkan menuduh dan memfitnahkan berbagai hal. Janganlah kita heran, janganlah kita terkejut. Yesus pun dalam pelayanannya juga mengalami hal yang sama. Yang penting adalah Injil harus diberitakan dalam kemurnian dan kesopanan. Mari sama-sama kita bersyukur bila orang menerima berita Injil dalam kesungguhan dan pertobatan. Dan janganlah kita heran, terkejut jika ada penolakan terhadap Injil. Yang keempat, yang terakhir, penjelasan Petrus tentang arti makna pencurahan Roh Kudus. Penjelasan Petrus tentang arti makna pencurahan Roh Kudus, ayat 14 sampai 18. Karena adanya kesimpang siuran dan ketidakmengertian, maka Petrus kemudian berkhotbah dan memberikan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi dan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ini berarti semua mujizat meskipun dahsyat harus dijelaskan agar orang dapat mengerti makna daripada sebuah mujizat. Karena tanpa dijelaskan dengan baik, orang akan bingung. Di sini Petrus menjelaskan mujizat pencurahan Roh Kudus yang sedang terjadi, sehingga orang dapat mengertinya dengan baik. Dan inilah juga khotbah yang pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Khotbah pertama dalam sejarah gereja. Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, kini menjadi pengkhotbah pertama mengenai Injil Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Inilah kuasa pembaharuan Roh Kudus. Nubuatan Yesus bahwa Petrus akan menjadi penjala manusia menjadi kenyataan. Petrus yang dulunya gagal, kini menjadi pengkhotbah yang pertama. Untuk kita juga berlaku hal yang sama. Untuk setiap kita berlaku pada masa kini juga sama. Apapun keadaan kita, apapun kesalahan kita, latar belakang kita, kita boleh tahu, meskipun kita pernah gagal, tetapi Tuhan dapat memakai kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan Injil Kristus. Roh Kudus dapat memperbaharui kita dan menjadikan kita alat dalam tangannya. Luar biasa. Asalkan kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa kita, percaya dan berserah kepadanya. Haleluya. Sama-sama kita datang kepada Dia, mengatakan aku mau menjadi alat Tuhan. Dan penjelasan Petrus di sini juga sangat jelas. Dijelaskan mereka tidak mabuk karena baru jam 9 pagi. Juga Petrus juga sangat jelas menjelaskan bahwa yang terjadi adalah pencurahan Roh Kudus sesuai dengan nubuatan dalam Perjanjian Lama dalam Yoel pasal 2. Sehingga Allah yang saat ini sedang berkarya. Dia juga menjelaskan tentang apa peristiwa, arti peristiwa kematian kebangkitan Yesus yang luar biasa. Bahwa kematiannya membawa penebusan dosa. Bahwa kebangkitannya menunjukkan kuasa Yesus atas dosa iblis dan maut. Dan bahwa kenaikannya ke sorga menggambarkan bahwa dia sekarang berkuasa dalam kemuliaan Allah. Luar biasa. Sekaligus juga ada panggilan pertobatan. Petrus menjelaskan bahwa saat ini, juga sampai saat ini, masih adalah waktu anugerah. Setiap orang dapat berseru pada nama Tuhan. Setiap orang dapat datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Dia, dan akan mengalami pengampunan dosa, akan mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Maukah kita menjadi pemberita Injil dimanapun kita berada? Maukah kita sungguh-sungguh menyadari, mensyukuri, dan juga mengandalkan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kita? Kita fokus pada misi keselamatan Yesus dalam penginjilan dan pelayanan sosial diakonia. Beritakanlah Injil dengan jelas dan penuh sukacita. Jadilah alat di tangan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.